Baik, kita akan belajar tentang atom dan struktur atom. Nanti teman-teman semisal ada pertanyaan bisa hubungi saya di alamat ini. Pertama kita akan bahas tentang atom dan struktur atom di kimia. Dimulai dari sejarah awal dulu. Dulu orang-orang Yunani telah membahas tentang atom dan struktur atom secara konsep dengan pengertian atom yaitu partikel yang tidak bisa dibagi lagi. Itu dulu yang dicetuskan oleh Demokritus pada 470 sebelum Masehi. Nah, dia memperkirakan bahwasanya atom ini merupakan partikel yang paling kecil dari suatu materi atau suatu bahan atau apapun itu gitu. Apapun itu yang ada di dunia ini pasti tersusun oleh suatu materi atau partikel yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, dia nyebut itu sebagai atom. Nah, berkebalikan daripada apa yang sudah disampaikan oleh para filosof Yunani, ada konsep yang terbaru. Nah, disebut terbaru karena dia dicetuskan di atas tahun 1500 sebelum Masehi, 1500 Masehi. Nah, pengertiannya atom itu bagian terkecil suatu elemen. Tersusun atas inti atom, nukleus, dan awan elektron yang mengelilinginya. Nah, nukleus ini terdiri atas proton dan neutron. Secara detail seperti ini. Jadi intinya ada yang disebut nukleus. Nukleus ini tersusun atas proton yang muatannya positif dan neutron, lalu dikelilingi oleh elektron. Apa sih proton itu? Proton ini merupakan partikel bermuatan positif yang merupakan penyusun inti atom. Nah, biasanya disimbolkan dengan tanda plus. Sedangkan neutron ini merupakan partikel tak bermuatan penyusun inti atom bersama proton. Fungsinya untuk menstabilkan proton. Nah, karena apa? Karena ketika proton dan elektron ini dibiarkan dalam satu kondisi, bisa jadi proton dan elektron yang ada di kulit ini akan saling bergabung. Makanya harus ada neutron di dalam inti supaya protonnya ini tidak menarik elektron yang ada di luar. Makanya dia fungsinya untuk menstabilkan. Tidak digambarkan sebagai muatan apapun karena dia memang muatannya netral. Lalu tentang elektron. Elektron ini apa? Elektron ini merupakan partikel bermuatan negatif terdapat pada kulit atom yang mengelilingi inti atau nukleus. Nah, banyaknya sesuai dengan jenis unsurnya. Jadi ada unsur yang cuma hanya punya satu elektron sampai dengan unsur yang punya lebih dari 10 elektron. Setelah kita bahas tentang konsep atau dasar pemikiran tentang atom dan struktur atom, kita bahas tentang hukum dalam kimia tentang atom. Sebenarnya atom ini dia dikenai oleh aturan apa aja sih gitu kan dalam kimia. Kita pertama bahas tentang hukum kekekalan massa atau ketetapan massa atau biasa disebut dengan hukum Lavoisier. Ya, pencetusnya sesuai dengan namanya yaitu Anthony Lavoisier. Isinya, jika reaksi kimia berlangsung dalam sistem tertutup, maka jumlah massa atau bobotnya akan tetap. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mereaksikan suatu reaksi kimia dalam ruangan yang tertutup, benar-benar nggak ada udara yang masuk atau nggak ada penambahan apapun, maka jumlah zat yang kita reaksikan di awal akan tetap dengan hasil yang kita dapatkan di akhir. Nah, dari sini dikenal bahwa suatu materi ini kekal, tidak dapat dibentuk atau dirusak. Kenapa? Karena ketika kita membentuk suatu materi,
itu sama aja kita menghasilkan materi baru dengan jumlah yang berbeda, menghasilkan bobot yang bertambah. Sedangkan kalau misalnya kita bahas tentang hukum kekekalan massa, tidak ada yang namanya perubahan massa ketika kita reaksikan dalam sistem tertutup. Hanya ada perubahan bentuk dengan reaksi kimia. Bisa misal di awal reaksi kita mereaksikan cairan, lalu di akhir reaksi kita mendapatkan hasil berupa gas. Itu hanya terjadi perubahan bentuk. Nah, kekekalan massa ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada satu molekul metana. Metana ini gas ya teman-teman. Ditambah dengan eh, oksigen, juga sama-sama gas. Dia akan bergabung menjadi karbon dioksida dan juga air. Nah, di sini ada perbedaan. Ketika di apa namanya? Bahan di awal ini dua-duanya gas, produknya akan menghasilkan salah satunya menjadi cairan. Nah, oke, selanjutnya kita membahas tentang perbandingan tetap. Kalau tadi kita membahas tentang kekekalan massa atau ketetapan massa, kita membahas selanjutnya tentang perbandingan tetap. Pencetusnya yaitu pros. Isinya suatu bahan terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan tertentu dan tetap. Maksudnya apa? Maksudnya apapun bahan yang kita temui di kehidupan, dia pasti punya perbandingan unsur-unsur yang khas. Seperti contoh kita membahas tentang nasi. Nasi dia tersusun atas karbohidrat dengan perbandingan antara unsur karbon, unsur H, hidrogen, unsur oksigen maupun unsur nitrogen dan lain sebagainya. Nah, dia punya perbandingan tertentu. Nah, ini dicetuskan oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1799. Nah, gambarannya seperti ini. Struktur daripada air, dia pasti punya perbandingan yang tertentu, yaitu ada satu oksigen dikelilingi atau direaksikan dengan dua hidrogen. Secara fakta, kalau teman-teman tadi sudah memahami, ternyata hukum Lavoisier ketika dia digabungkan dengan hukum Lavoisier itu tentang kekekalan massa, lalu hukum Proust itu tentang perbandingan tetap, maka dia akan menghasilkan teori atom Dalton. Tentang apa? Tentang penggabungan daripada unsur-unsur membentuk molekul. Di sini teman-teman bisa perhatikan asumsi-asumsi Dalton. Pertama, semua atom pada unsur tertentu sama, tapi akan berbeda unsur jika dia menghasilkan atom yang berbeda. Maksudnya apa? Jika kita dapati satu unsur, misal unsur karbon, dia pasti punya atom-atom yang sama karena dia merupakan atom daripada karbon, unsur karbon. Sedangkan dia ketika susunan unsurnya bukan karbon, yaitu misal oksigen, dia pasti punya atom-atom yang berbeda. Nah, teman-teman perlu perhatikan juga, perlu pahami juga perbedaan antara atom dan unsur. Atom ini apa? Atom ini tadi secara konsep dia merupakan bagian terkecil dari suatu materi, ya. Sedangkan unsur dia merupakan kumpulan daripada atom-atom. Begitu, teman-teman. Yang kedua, tentang semua unsur terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dirusak atau dibagi, yaitu atom. Ini mengikuti konsep Yunani. Atom-atom dari unsur yang berbeda bergabung membentuk senyawa. Ya, tadi
Kalau misalnya kita gabungkan dua unsur yang berbeda, pasti atom-atom penyusunnya juga berbeda. Maka dia akan membentuk namanya senyawa. Apa artinya senyawa? Kalau teman-teman perhatikan kalimatnya, senyawa. Dia artinya membentuk satu gabungan. Ya, bisa kita artikan satu nyawa. Seperti itu. Karena dia sudah mempunyai satu sifat yang baru di situ. Bukan berarti dia menghasilkan hasil materi baru, tapi dia hanya berubah menjadi satu bentuk baru. Reaksi kimia mengubah cara atom bersenyawa atau bergabung. Jadi tidak ada perubahan atom-atomnya. Ini ada hubungannya dengan nomor 3. Jadi tidak ada yang namanya perubahan atom jumlahnya atau bentuknya, hanya saja terjadi perubahan secara reaksi. Yang tadinya gas berubah menjadi cairan atau cairan menjadi padat. Di sini ada checkpoint, silakan teman-teman kerja.